Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, di channel pendidikan ini kita akan berbagi sebuah video informasi yang merupakan rangkuman live Instagram BKN. Sekaligus ini akan menjadi semacam 12 aturan resmi BKN secara final ya. Di sini karena ini adalah merupakan rangkuman live Instagram BKN, maka secara otomatis video ini akan berjudul menjadi 12 aturan final resmi guru P3K langsung dari BKN. Jadi teman-teman wajib menonton video ini supaya nantinya teman-teman itu tidak gagal paham dan tidak gagal seleksi administrasi. Oke, seperti itu. Oke, yang pertama informasinya adalah seleksi P3K guru itu dibagi menjadi 3 tahap teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tahu ini semua. Para pelamar P3K guru yang hanya boleh dilamar oleh 4 golongan, yaitu THK 2, guru negeri yang terdaftar di Dapodik, guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan lulusan PPG. Lebih lanjut silakan baca Permenpan 28 tahun 2021. Seperti itu. Itu adalah informasi yang pertama yang merupakan rangkuman aturan resmi dari BKN. Yang kedua adalah dan merupakan dari hasil live Instagram. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah guru swasta dan lulusan PPG adalah peserta di tahap 2. Setelah tahap 1 sudah selesai dilakukan, sampai pengumuman barulah dilakukan tahap 2. Guru swasta dan lulusan PPG bisa mengikuti seleksi tetapi tidak bisa memilih instansi. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh teman-teman guru swasta yang tidak bisa memilih instansi. Nah, disinilah terjawab. Jadi mereka hanya bisa daftar di instansinya meskipun baru bisa ikut di tahap 2 yang harus melakukan pendaftaran sejak awal tahap 1 karena proses verifikasinya hanya dilakukan di awal. Seperti itu ya. Oke, jadi mudah-mudahan guru swasta dan lulusan PPG bisa menonton video ini dan langsung saja subscribe. Seperti itu ya. Kemudian di poin 3, jika saat ini mengajar di SMP tetapi kualifikasi pendidikannya hanya bisa daftar di SD ataupun SMA misalnya, maka pelamar tersebut hanya bisa memilih formasi di SD sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Nah, seperti ini. Misalkan ada seorang teman yang mengajar di SMP, tetapi ternyata kualifikasi pendidikannya itu hanya bisa daftar di SD. Nah, di sistem itu mendeteksi bahwa bisa daftar di SD ataupun SMP, SMA. Padahal dia ngajarnya di SMP, maka pelamar tersebut hanya bisa memilih formasi di SD sesuai dengan riwayat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Pendaftaran P3K guru ini tidak melihat riwayat tempat mengajar sebelumnya, melainkan kualifikasi pendidikan. Pelamar dapat memilih formasi tidak hanya di tempat mengajarnya sesuai, melainkan seluruh formasi yang tersedia di dalam instansinya selama kualifikasi sesuai. Nah, jadi di sini sudah jelas teman-teman ya, bahwa pendaftaran P3K guru ini tidak dapat melihat riwayat tempat mengajar sebelumnya, melainkan kualifikasi pendidikan. Pelamar dapat memilih formasi tidak hanya di tempat mengajarnya, melainkan seluruh formasi yang tersedia dalam instansi selama kualifikasi sesuai. Jadi yang tidak ada formasi ya kayaknya ini teman-teman ya, silakan diperhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Informasi berikutnya yang merupakan informasi final teman-teman dari live Instagram BKN. Kemudian untuk informasi berikutnya adalah pelamar yang memiliki serdik, sertifikat pendidik masih harus mengikuti ujian kompetensi teknis. Lalu apakah akan dapat poin maksimal? Pelamar yang serdiknya linier dengan jabatan dilamar akan mendapatkan nilai maksimal 100%. Tetapi tetap harus mengikuti uji kompetensi karena jika tidak mengikuti ujian maka dianggap tidak hadir. Hal ini akan mengenggalkan pelamar. Nah, bagi teman-teman guru honorer yang sudah punya serdik itu tetap wajib mengikuti kompetensi teknis teman-teman ya, karena jika tidak maka teman-teman guru honorer itu dianggap tidak hadir dan dianggap gugur ya, dan akan menggagalkan pelamar seperti itu. Kemudian usia termuda pelamar P3K guru adalah 20 tahun. Jika usia pelamar kurang 1 bulan sampai cukup usia minimal, maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem. Ada proses mengisi tanggal lahir yang tidak mungkin dibuat-buat. Meskipun memang luar biasa sudah lulusan S1 dan telah mengajar pada usia di bawah 20 tahun, mohon maaf Anda tidak bisa. Jadi ini adalah merupakan usia termuda ya. Jadi usia termuda untuk melamar P3K guru itu adalah 20 tahun teman-teman ya. Jikapun usia pelamar kurang 1 bulan sampai cukup usia minimal, maka otomatis akan ditolak oleh sistem. Seperti itu ya. Nah, teman-teman harus ketahui.
Kemudian informasi berikutnya adalah jika masuk dalam portal SSCASN dan mendaftar P3K Guru, maka sudah otomatis sinkron dengan Dapodik. Apabila data di Dapodik tidak ditemukan, sebaiknya jangan dilanjutkan. Silahkan lapor dulu ke Kemendikbud untuk memperbaiki datanya. Ini yang berkaitan dengan Verpal Dapodik ya. Jadi kalau misalkan data teman-teman itu sudah ada di Dapodik tapi belum terkoneksi, sebaiknya teman-teman jangan lanjutkan pendaftaran dulu ya. Sebaiknya teman-teman lapor dulu ke Kemendikbud untuk memperbaiki datanya. Kemudian informasi berikutnya adalah jika ada perbaikan data kemudian dilakukan verifikasi ulang, waktu yang dibutuhkan untuk sinkronisasi ulang itu paling lama 3 kali 24 jam. Nah, untuk Verpal Dapodik ini memang butuh waktu teman-teman ya, 3 kali 24 jam untuk melakukan Verpal dan melakukan sinkronisasi antara data SSCASN dengan data yang ada di Kemendikbudristek atau di Dapodik server, seperti itu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, untuk poin 8, 9, 10 kita langsung lanjut. Di sini apabila ada kasus ya, yang mengajar sebagai guru swasta sekaligus juga mengajar di sekolah negeri. Wah, ini yang banyak sekali pertanyaan juga teman-teman ya. Ngajar di swasta dan juga ngajar di negeri. Akan tetapi data di Dapodik yang terdaftar ialah guru swasta. Sedangkan mau mendaftar guru negeri, kembali kami mengarahkan untuk perbaiki data Dapodiknya. Jadi jawabannya di sini jelas teman-teman ya, sudah dijawab oleh BKN. Ya, jadi di sini kami mengarahkan untuk perbaiki data Dapodiknya dulu, dalam hal ini di Kemendikbud. Nah, selama pelamar belum sampai pada tahap resum. Karena jika sudah tahap resum maka itu sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi selama belum sampai di tahap resum, itu data masih bisa diubah lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sangat harus diperhatikan oleh teman-teman guru honorer. Kemudian di poin 9 adalah jika pelamar memiliki ijazah fisika tapi formasi yang membuka pada sekolah tempat yang mengajar adalah guru prakarya. Jawabannya adalah hal tersebut tetap tidak bisa. Ya, jadi ini yang ada mempertanyakan juga. Ijazahnya fisika, ingin formasi yang dibuka di sekolahnya adalah guru prakarya. Nah, jawabannya adalah sudah fix di sini teman-teman ya. Hal tersebut tidak bisa, silakan mendaftar dengan kualifikasi yang sesuai dan masih dalam satu instansi yang sama, seperti itu ya. Kemudian untuk poin 10, apabila sudah diresum tetapi tidak tersedia kategori pelamar dalam kartu pendaftaran, silahkan dicek dan dicek ulang kembali. Hal ini karena untuk kategori pelamar fiturnya baru ditambahkan ya. Untuk kategori pelamar itu fiturnya baru ditambahkan nantinya pada tanggal 4 Juli 2021. Kemungkinan mengalami hal tersebut dikarenakan mencetak kartu sebelum tanggal 4 Juli tahun 2021. Seperti itu. Jadi jelas ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, untuk informasi terakhir ada dua, untuk poin 11 dan poin 12 adalah pesan untuk pelamar. Silakan meluangkan waktu untuk membaca Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K Guru, khususnya pasal 27 sampai pasal 31 penting untuk dibaca, mengingat poin yang ada merupakan jawaban dari pertanyaan terbanyak yang diajukan. Nah, ini teman-teman harus baca Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 mulai pasal 27 dan 31. Baca juga Permenpan RB nomor 29 2021 tentang pengadaan P3K Guru untuk jabatan fungsional. Jadi ada juga untuk Permenpan RB nomor 29 ya tahun 2021 terkait pengadaan P3K Guru untuk jabatan fungsional. Mohon bersabar jika belum dijawab melalui e-lapor karena dalam satu hari ada banyak sekali laporan yang masuk seperti itu. Nah, oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.